Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Wardi dari Program Studi Manajemen, mahasiswa Institut Manajemen WIATA Indonesia. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Environment yang diampu oleh Bapak C. Gunawan SEMM. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pasar dan perdagangan internasional, juga pasar dan pemerintah. Berikut poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini. Pada poin pertama, ada pengertian perdagangan internasional. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antar beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Untuk poin kedua, ada pembatasan perdagangan internasional. Ada beberapa hal dilakukan pemerintah untuk membatasi perdagangan internasional. Pembatasan ini meliputi: pertama, ada kuota, kedua, tarif, ketiga, subsidi, dan keempat, kontrol kualitatif. Poin ketiga, ada pendirian dan pertumbuhan Uni Eropa. Uni Eropa didirikan pada tahun 1958 oleh Perjanjian Roma. Keenam anggota asli yaitu Prancis, Jerman Barat, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Tujuan utama dari Perjanjian Roma adalah untuk menciptakan pasar umum, di mana negara-negara anggota didorong untuk berdagang secara bebas dan mendekatkan ekonomi mereka, yang pada akhirnya berpuncak pada penciptaan pasar tunggal dalam Uni Eropa. Pada poin selanjutnya, ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan perdagangan internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Ini mencatat aliran uang daripada barang, sehingga impor akan dicatat sebagai jumlah negatif karena uang mengalir ke luar negeri. Untuk pembayaran barang dan ekspor dicatat sebagai jumlah positif. Di dalam neraca pembayaran juga terdapat poin mengenai transaksi saat ini dan transaksi modal. Transaksi saat ini merupakan mencatat aliran uang yang diterima dan dibayarkan dalam pertukaran barang dan jasa, dibagi menjadi perdagangan yang terlihat seperti impor dan ekspor barang dan perdagangan tak terlihat seperti impor dan ekspor jasa. Transaksi modal. Selain transaksi saat ini, ada aliran uang untuk tujuan investasi. Ini termasuk dana dari sektor publik dan swasta dan pergerakan moneter jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada poin mengenai tarif exchange atau nilai tukar. Kurs mata uang adalah harga mata uang itu terhadap mata uang lainnya. Jika setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan perdagangan internasional akan berlangsung, pertukaran mata uang perlu dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis nilai tukar, yaitu kurs mengambang dan nilai tukar tetap. Ada juga sistem nilai tukar hibrida yang menggabungkan karakteristik dari dua jenis utama. Lalu, apa itu nilai tukar mengambang dan nilai tukar tetap? Nilai tukar mengambang adalah salah satu yang ditentukan dalam pasar bebas, di mana tidak ada intervensi pemerintah dan nilai tukar bebas berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang yang bersangkutan. Sedangkan nilai tukar tetap adalah nilai tukar yang ditetapkan dan dipertahankan oleh pemerintah. Nilai tukar dapat ditetapkan dalam mata uang lain, emas, atau sekeranjang mata uang lainnya. Untuk mempertahankan nilai tukar tetap, pemerintah telah secara aktif melakukan intervensi di pasar, baik membeli atau menjual mata uang. Pada poin selanjutnya ada mengenai mata uang tunggal Eropa. Pada 1 Januari 1999, mata uang tunggal Eropa diperkenalkan agar memenuhi syarat untuk keanggotaan mata uang tunggal. Anggota Uni Eropa harus memenuhi kriteria konvergensi yang ketat sehubungan dengan tingkat inflasi, defisit anggaran, dan tingkat bunga. Pada akhirnya, semua negara memenuhi syarat, kecuali Yunani, yang memiliki masalah dengan tingkat inflasi yang tinggi. Inggris, Denmark, dan Swedia memutuskan untuk tidak bergabung dengan mata uang tunggal. Poin selanjutnya ada mengenai exchange tingkat dan bisnis. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi bisnis dalam beberapa cara, yakni akan mencakup: pertama, membuatnya lebih mudah atau lebih sulit untuk diekspor karena perubahan harga.
Kedua, mempermudah atau mempersulit pesaing asing untuk menembus pasar domestik atau sekali lagi melalui efek harga. Ketiga, menyebabkan ketidakpastian baik dalam perdagangan maupun investasi. Dan keempat, menyebabkan ketidakpastian baik dalam perdagangan maupun investasi. Selanjutnya ada mengenai pasar dan pemerintahan. Paradoksnya, banyak kebijakan intervensionis pemerintah telah dirancang untuk menghilangkan hambatan yang ada terhadap operasi pasar bebas dan untuk mempromosikan persaingan dan pilihan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, strategi pemerintah adalah melepaskan negara dari sebagian keterlibatan dalam perekonomian, seperti dalam kasus privatisasi. Dalam kasus lain, perubahan kebijakan dan undang-undang telah dianggap sebagai tindakan yang tepat, seperti dalam pendekatan pemerintah terhadap kebijakan persaingan dan pengoperasian pasar tenaga kerja. Lalu ada mengenai poin kebijakan repatriasi di Inggris. Indonesia merupakan negara yang termasuk melakukan repatriasi menurut pasal 1 nomor 12 Undang-Undang BUMN. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2018. Pada poin selanjutnya ada mengenai kebijakan persaingan. Privatisasi berfokus pada keseimbangan antara penyediaan publik dan swasta dalam perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah Inggris kebijakan persaingan sebagian besar berkaitan dengan mengatur perilaku pasar dan khususnya dengan mengendalikan potensi penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama di pasar tertentu. Pada tahun 1956, investigasi terhadap monopoli kesatuan dipisahkan dari praktik-praktik restriktif yang dioperasikan oleh sekelompok perusahaan dengan diberlakukannya undang-undang praktik perdagangan yang membatasi. Perpanjangan lebih lanjut dari kontrol legislatif datang dengan berlalunya Undang-Undang Monopoli dan Merger tahun 1965. Pada poin terakhir ada mengenai pemerintah dan pasar tenaga kerja. Pemerintah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja secara keseluruhan yang diturunkan dari permintaan akan produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Pada poin pertama ada kebijakan ketenaga kerjaan. Kebijakan ketenaga kerjaan ditargetkan secara khusus pada pengangguran dan selama beberapa dekade terakhir telah memasukkan berbagai tindakan yang ditunjukkan untuk membantu individu mempersiapkan diri untuk pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan. Banyak dari skema tersebut telah dirancang untuk memberikan pengalaman kerja dalam jumlah terbatas dan atau untuk meningkatkan pelatihan kejuruan dengan meningkatkan penekanan diberikan pada masalah kekurangan dan keterampilan. Lalu ada skema lokal. Secara historis, skema lokal telah mengambil berbagai bentuk, termasuk pinjaman tanpa bunga untuk individu yang ingin mendirikan bisnis lokal. Misalnya, Sir Thomas White Charity di Leicester. Dalam ekonomi berbasis pasar, pemerintah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap struktur dan fungsi pasar, tidak hanya melalui kegiatan ekonomi mereka, tetapi juga melalui preferensi legislatif dan kebijakan mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dari poin-poin yang sudah dijelaskan tadi, perdagangan antar negara terjadi karena sumber daya tidak merata di seluruh dunia dan mobilitas faktor produksi terbatas. Akibatnya beberapa negara lebih baik dalam memproduksi barang-barang tertentu daripada yang lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan saling barter atau tukar-menukar suatu barang antar negara atau bisa disebut ekspor-impor antar negara. Privatisasi melibatkan transfer aset atau berbagai bentuk kegiatan ekonomi dari sektor publik ke sektor swasta. Istilah privatisasi telah diterapkan pada serangkaian kegiatan yang melibatkan suatu ukuran pelepasan negara dari kegiatan ekonomi. Privatisasi berfokus pada keseimbangan antara kepenyediaan publik dan swasta. Dalam perekonomian secara keseluruhan, pemerintah Inggris kebijakan persaingan sebagian besar berkaitan dengan mengatur perilaku pasar
dan khususnya dengan pengendalian potensi penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama di pasar tertentu. Cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.